Masyaallah. Keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nggak kelihatan itu maksudnya gitu. Nah ini sudah alhamdulillah, masya Allah, bersama Pak Dr. Misno pada pagi hari ini kita live Facebook di ruang dosen STAI Sirojul Falah Bogor. Luar biasa. Apa kabar Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Tes kita dulu. Antum bingung ya? Iya. Apa ini? Ya. Langsung begini ya. Oh, render langsung ini nih menandai Anda. Iya itu Pak, langsung di itu diluluskan tuh. Kita mau bahas apa nih Tad? Nah panggil dia Ustadz atau Pak Dokter nih? Nah, panggil apa ya? Nah. Bukan Ustadz juga sih, dokter aja deh. Apa tuh? Iya, dokter aja deh boleh. Pak Dokter ya. Nah. Baik. Kita sekarang di hari Sabtu. Betul. Sabtu tanggal berapa nih? Sabtu tanggal 14 September 2024. Biasanya Pak Dokter, kalau di hari Sabtu terus September itu biasanya kalau kita diskusi tentang sakofah Islam, ada apa di hari Sabtu Pak Dokter? Hari Sabtu apa ya? Banyak juga sih, lihat dari sisi ini dulu, perspektifnya dulu. Nah, apa tuh? Kita kalau perspektif Quran tuh. Mantap amat ya. Nah, Sabtu. Ya kalau Sabtu banyak, kalau Sabtu berarti mengingatkan tentang misalnya apa hari rayanya kaum Yahudi misalnya. Yahudi, Hari Sabtu Sabat kan, Sabat. gitu. Kemudian Sabtu itu kan kalau di tren sekarang itu kan akhir pekan, jadi orang itu pada apa jalan-jalan weekend kan ya, ujung minggu. Iya, Gitu. Ini suaranya jelas nggak nih? Pemirsa, suara jelas ya. Nanti kalau nggak jelas tolong di komen ya. Iya, kayaknya kurang jelas deh. Kurang jelas ya. Diulang lagi. Oke, kita bahas lagi hari Sabtu nih Pak Dokter. Jadi hari Sabtu ini ada kaitannya ternyata dengan hukum Islam. Ada apa tuh? Dengan hukum Islam, kemudian juga kaitannya dengan dakwah, Terus? termasuk ekonomi Islam. Oh, ekonomi syariah ya. Serius Pak Dokter. Apa tuh? Kaitannya kayak gimana tuh? Ya pemirsa yang menyaksikan mungkin agak penasaran. Bingung ya? Apa sih Bingung maksudnya nih. ngomongin Sabtu gitu kemana gitu ya? Sabtu arahnya kemana kok bisa Kalau mau Sabtu liburan gitu ya kan ya santai gitu ya. Liburan, gitu kan. Nah, kalau kita kerja ya. Kalau orang Yahudi kan nggak boleh sebenarnya. Iya sebenarnya gitu kan ya. Nah, baik. Jadi ini menarik ada Tentang hari Sabtu ya. tentang hari Sabtu. Ya. Oke. Ini menarik Pak Dokter ketika kita membahas mengenai hari Sabtu ini kaitannya dengan dengan sebuah peristiwa. Peristiwa apa tuh? Ya, peristiwa yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf surat ke-7 ya, ayat 163. Gimana itunya bunyinya tuh? Ya. Terjemahnya nih Pak Dokter. Bahasa Arabnya juga Bahasa lah. Arab juga, oke. Bahasa Arabnya harus baca biar jelas gitu kan. Nanti kalau salah. Al-A'raf ayat ya. Al-A'raf kita boleh lihat juga di sini. A'raf 163. Oke. Nih saya buka juga ya di laptop saya nih. Kalau nggak salah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Ya, idh ya'duna fi sabati idh ta'tihim hitanuhum yawma sabati syur'an wa yawma la yasbitun. La ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Ya. Ayat berapa? Ayat 163. 163 ya. Oke, sip, lanjut. Betul kan? Betul. Nah, artinya
Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut. Dekat laut ya. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Sabat kan. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan di hari Sabat, mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Dan demikianlah kami coba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Masya Allah. Ini tentang hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Berarti udah disebutkan ya Sabat ya, Sabtu ya. Jumat ya, Jumat, Sabtu ya. Ada kaitan dengan hukum syariah. Ketika itu ya pada hari Sabat adalah larangan untuk mancing. Larangan untuk bekerja. Tapi fokusnya ibadah. Itu syariatnya. Iya. Itu syariatnya pada nyambungnya tadi itu ya. Iya. Ada hukumannya, ada hukum Islamnya itu. Pada masa umat terdahulu. Ya. Nah, kan ada di dalam usul fikih itu kan ada ya. Syara'uman qablana. Syara'uman qablana. Syara'uman qablana. Betul kan? Betul. Alhamdulillah. Itu syariat sebelum kita gitu. Syariat sebelum kita. Itu ada dalam kajian hukum Islam. Betul. Nah, terus ekonomi syariah mana Pak Dokter? Di mana tuh ekonominya? Nah, kalau saya boleh berpendapat, ikannya itu tadi kali ya. Tentang bekerjanya itu. Ya, kira-kira nih. Kasab. Kira-kira dalam Islam sekarang nih, ada nggak waktu tidak boleh bekerja? Ada sih, mungkin sampai yang haram juga ada gitu kan. Yang larang jual beli misalnya hari Jumat. Nah, itu Pak Dokter. Kan, ya. Pada hari kita melaksanakan sholat Jumat. Ketika azan sudah dikumandangkan. Betul. Nah, itu kan ekonomi syariah tuh. Iya, benar. Jualannya halal, tempatnya juga benar, segala macam, waktunya tidak halal. Betul. Gitu. Itu berarti hari Sabtu ya kaitannya. Nah, kalau kita hari Jumat. Tapi tidak Jumat full. Keseluruhan. Tidak full, tapi hanya di waktu sholat Jumatnya. Karena kan setelahnya justru malah ada fantasi fil art kan. Nah, itu malah diperintahkan untuk istilahnya itu ya bisnis di seluruh dunia, penjuru dunia gitu kan. Betul. Ya, jadi lanjutannya tuh. Kira-kira Pak Dokter seperti pendapat nggak? Ya setuju lah. Setuju. Setuju. Ya, artinya memang seperti itu kan syariat sebelum kita gitu kan ya, di mana itu salah satu kan, jadi kan beda ya antara syariat yang dulu dengan sekarang beberapa bagian ya. Artinya itu dulu tuh mungkin kadang tadi ketat banget Sabtu nggak boleh kerja gitu. Kalau zaman sekarang susah juga sih, walaupun kalau di lembur gitu ya, kadang sih mereka rata-rata tuh kalau Jumat mereka tuh memang nggak kerja biasanya tuh, nggak ke sawah, nggak ke kebun gitu, karena mereka fokus untuk ibadah gitu kan. Ada juga tuh karena khawatir nanti Jumatnya itu tinggalan atau apa gitu. Betul sekali. Tapi ya dengan perkembangan zaman sekarang sih ya mungkin bisa berubah juga sih, artinya ya kerja boleh selama tidak melalaikan gitu kan ya. Nah, tidak melalaikan karena tadi konteksnya kan kalau yang di sholat al-jumu'ah itu ya apa, faidaku jadi sholati fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kan ada falahnya juga di situ kan ya. Falahnya. Hari Jumat bekerja. Setelah Jumatan gitu. Sebenarnya konteksnya itu bisa saja sih sebenarnya kalau kita maknai lebih luas gitu, sebenarnya sih ya tidak hanya Jumat itu saja secara spesifik hari Jumat, tapi secara itu juga bukan berarti sebelum Jumat nggak boleh, nggak juga. Gitu. Tapi konteksnya itu kalau lebih luas lagi itu adalah ya waktunya ibadah ya ibadah gitu. Waktunya bekerja, waktunya mungkin rehat ya rehat gitu. Kan itu salah satu bentuk keadilan wad'u syai' ala makan. Nah, ini penting sekali kalau kita misalkan ada sebuah kata-kata dalam Quran surat Al-A'raf tadi pada yaitu namanya cobaan. Oh iya, bala ya. Itu adalah ujian. Kadzalika nabluhum. Bala ya. Cobaan betul. Emang iya, ikannya muncul banyak gitu ya. Pas hari Sabtu. Pas bukan hari Sabtu nggak ada. Memang kayak gitu sih kadang gitu ya. Jadi kadang itu pas lagi misalnya nih kalau pedagang-pedagang tuh kan, pedagang udah mau deket ini azan tiba-tiba jumlahnya banyak. Rame jam 12 itu rame. Itu cobaan gitu ya. Orang lapar segala macam. Gitu. Pintunya ditutup. Ya. Nah, kenapa Pak? Saya mau sholat gitu kan ya. Sholat. Tapi saya lapar nih. Komplain. Iya benar. Nah, itu kadang yang agak sedikit ini nggak realitasnya gitu kan ya. Berarti harus meletakkan berarti yang benar kayak gimana nih gitu. Ya mungkin kalau Jumat kan itu udah pasti karena dia qat'i kan spesifik, tapi mungkin kalau zuhur kan mungkin bisa
bisa gantian atau apa gitu. Ya. Kalau mungkin ini Ya, kalau memang spesifik kan sebagian udah jelas. bisa di Atau mungkin biasa kadang ganti perempuan. kecuali gitu, kalau ya. hari Jumat Pak Dokter, Iya, kalau Jumat tidak nggak ada bisa. sip-sipan. Nah, Ya sipnya mungkin kalau Jumat tuh ya perempuan kali gitu. perempuan yang Yang tapi kan kumpul nggak ya. boleh jualan, nggak boleh jualan. Ya berarti ngebayarnya nanti berarti makan dulu. Jangan Pak Dokter. Itu justru gini Pak Dokter, itu Itu cari-cari berarti ya. cari-cari Gila, ini cari-cari masalah. itu ada di dalam Quran surat Al-A'raf tadi. Justru mereka itu tidak bekerjanya di hari Sabtu plek. Benar. Tidak di hari Sabtu jelas-jelas itu bukan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Nah, udah hari Jumat. Mereka itu menebar jaring Nah, hari di Jumat. Jumat sore. Jumat sore. Jumat sore menebar jaringnya dan panennya Sabtu Ahad. Ahad Hari pagi. Ahad. Berarti pinter tuh berarti dia. Pinter ngerjain, ya kan? Itu namanya merekayasa syariat. Nah, ya kan? Jadi rekayasa gitu ya. Nebar jaringnya pas hari Jumat sore, panennya Hari Ahad Ahad pagi. pagi. Itu kayak gitu tadi. Atau mungkin Pak Sabtu malam gitu. Tapi kan boleh kali kalau kayak gitu. Nggak boleh Pak Dokter, sama aja dia sedang membuat ini. Tapi yang penting kan dia Sabtunya khusus ibadah gitu kali. Hah? Khusus ibadah gitu Sabtunya. Iya dia ibadah. Nah, tetapi hal tersebut tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Nah, yang menarik Pak Dokter, ini ada kaum tersebut terbelah menjadi 3 Pak Dokter. Oh, ada 3 ya. Apa Ada aja 3. tuh? Kalau menurut pandangan saya ketika membaca-baca itu, mereka terbelah menjadi 3. Yang pertama, kaum yang melanggar, langsung melakukan melanggar. Pokoknya Sabtu tetap ini gitu. ya, pokoknya dan Melaut dia gitu. melaut, pokoknya dia menebar jaring itu. Buat jaring. Ya. Yang kedua, kaum yang menasehati. Dari nasihati ya. Nasihati. Mereka beramal ma'ruf nahi munkar. Terus? Dan ada satu kaum yang ketiga. Yang ketiga apa tuh? Kaum yang diam saja. Itu berarti setan bisu kali ya. Nah, kaum yang diam saja ini Pak Dokter, dia mendiamkan yang munkar. Iya. Jadi dia mendiamkan yang munkar dan mendiamkan yang ma'ruf. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada seruan ya kepada orang-orang yang amal ma'ruf munkar untuk pergi dari kota tersebut dan meninggalkan kota tersebut. Meninggalkan. Nah, apa yang terjadi dengan 2 kaum yang tertinggal? Apa tuh? Maka kota tersebut menjadi hening Pak Dokter. Dan mereka orang-orangnya berubah menjadi Apa? Kirodatan. menjadi kera. Kera ya. Khosirin ya. Iya betul, jadi kera Pak Dokter. Itulah cikal bakalnya simpanse kalau Pak Dokter ya. Gitu kali ya. Evolusinya kali gitu ya. Evolusinya mungkin ya. Masya Allah. Jadi betul kan Pak Dokter? Betul. Ya, betul, menjadi kera. Nah, kita sebagai pelaku dakwah, bisnis juga ya, syariah, ya. seorang pejuang ilmu, dai, dosen. memang harus melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau mendiamkan, jadi kera juga nanti. Nah, Ya minimal dengan hati lah gitu ya. Emang nanti keluar ada trompetnya Pak Dokter? Iya. Tidak Ya, ada. minimal kan dengan hati gitu jadi kejahatan gitu ya. Aduh, jangan Pak Dokter. Jangan. Dengan tulisan Pak Dokter. Dengan tulisan. Kita dengan Kalau tulisan. bisa nulis gitu ya dengan tulisan ya. Kalau dosen mah insya Allah ya bisa dengan tulisan. Bisa dengan tulisan itu yang kita itu kan mahasiswa kita gitu kan. Apa bisa dengan podcast seperti kita sekarang? Iya, harusnya disampaikan loh berarti. Jadi hikmah dari apa istilahnya itu karena kita nih sekarang ini hari Sabtu berarti apa aja tuh pelajarannya yang bisa diambil dari hari Sabtu. Terutama tadi dari yang ada di Al-Qur'an gitu kan ya. Quran surat Al-A'raf ayat 100. Ayat 100. Berapa tadi? 63. 63 ya, 163 ya. Ya. Jadi apa aja tuh kalau kesimpulannya nih yang hari Sabtu itu Ya, bisa jadi- diambil. Kesimpulannya kalau kita bisa ambil adalah ya ketakwaan kepada Allah. Sebenarnya Ketakwaan ya. Ketakwaan kepada Allah. Ya jadi ketakwaan ini adalah puncak kebahagiaan Pak Dokter. Jadi takwa ya. Kebahagiaan. Ya. Ketika seseorang itu menjaga ketakwaan kepada Allah, sejatinya mereka sedang dalam kebahagiaan. Jadi harusnya takwa itu bahagia ya. Bahagia. Kalau takwa nggak bahagia berarti gimana tuh? Itu terpaksa Pak Dokter. Terpaksa ya. Jadi atau mungkin kadang-kadang kita juga suka harus suka dipaksa gitu.
harus dipaksa gitu. Itu awal-awal aja berarti. Awal-awal dipaksa. Tapi karena sampai sekarang karena kita sholat tuh kalau subuh tuh Kan ada pepatah Jawa itu berarti. apa tuh? Yang apa tuh? Kulino tuh berarti. Apa? Oh, Beting Trisno. Jalan suku Kulino, ya kan? Orang itu suka karena terbiasa. Jadi harus dibiasakan sih memang ya. Tapi kalau justru sih memang kan banyak ya orang itu ya memang kayak apa ya, jadi beban gitu kan. Kadang syariat itu kayak jadi beban gitu. Karena belum biasa. Padahal sih kan biasa tuh udah puluhan tahun gitu. Harusnya udah terbiasa. Ya, udah tua bangka gitu tetap aja. Maka disebut kalau dalam apa namanya psikologi Islam itu albiah. Biah ya. Albiah. Oke, biah itu kan ya kayak ini ya. Biah itu apa sih, kebiasaan atau apa? Lingkungan atau apa? Kebiasaan yang terpola. Nah, maka ketika terpola inilah ketika menjadi pola sikap, pola pikir, jadi biah, jadilah kepribadian. Oke. Apalagi Pak Dokter? Tadi disimpulkan dulu nih dari hari Ahad itu kan banyak tuh, minimal harusnya ada minimal 10. Nah, kita bisa 10 lah bisa lah. Wow, udah kayak ini aja ya, UTS aja nih. Iya, enggak, jadi kan hikmah, jadi diskusi tentang misalnya hari Sabtu nih. Jadi kan kita diskusi hari Sabtu berarti pertama hari Sabtu apa nih? Jadi harus kita merincikan, dirinci gitu. Jadi pertama misalnya ya, jadi hikmah dari hari Sabtu ini berarti pertama itu kita harus betul-betul melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh ya. Jadi harus melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu bahwa dalam syariat itu ya pasti ada perintah, ada larangan, gitu kan ya. Ada perintahnya. Nah, dalam konteks ini Sabtu kan sebenarnya larangan tuh kan, larangan pada waktu itu. Iya, betul. Ya. Kalau konteks sekarang kan berarti sebenarnya juga ada bentuk larangan juga mungkin, tapi waktunya itu dia agak berbeda. Yeah. Atau misalnya tadi hari Jumat gitu, atau mungkin ada termasuk juga mungkin ketika ikhram, ketika haji kan ada saat-saatnya juga karena larangan juga gitu kan. Nah, kedua tuh jadi ada larangan yang itu memang mestinya kita istilahnya itu kita jauhi mastatokna, sekuat tenaga kita. Yang kedua. Terus yang ketiganya berarti ya istilahnya itu larangan untuk mencari-cari istilahnya itu apa khilah gitu ya, mencari-cari alasan untuk ini, mencari alasan mengelabui Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Itu yang ketiganya tuh. Kemudian yang keempatnya ya berarti larangan kita mencontoh orang Yahudi. Kan jelas juga tuh sifatnya. Kalau orang Yahudi klub masuk Islam boleh nggak Pak Dokter? Ya boleh lah. Ya. Karena Yahudi itu ras ya. Betul. Jadi sifat yang ngeyel gitu ya. Kemudian yang kelima berarti nanti terkait dengan istilahnya itu pasti ada hikmah di balik larangan itu. Kita harus memikirkan gitu kan ya. Awayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh misalnya gitu kan. Itu yang kelima tuh. Ya, menjadi ulul albab kita ya, bisa juga ada ulul albab, ulul absar, ulul aidi, ulil nuha, banyak tuh kalau di Al-Qur'an gitu. Terus yang keenam itu biasanya ini apa? Jadi kadang itu memang Allah Subhanahu wa taala itu apa ya, menguji kita itu dengan sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang pokoknya dunia lah gitu ya. Dunia menyenangkan, enak. Kita kan rata-rata gitu. Iya, mata'ul ghurur. Nah, itu ya termasuk karena memang ya itu memang fitrah manusia sih. Fitrah manusia itu suka kalau di apa surat Ali Imran itu kan zuyyina lin-nasi syahwatu minan nisa wal bani wal qanati wal muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Itu pokoknya harta lah gitu intinya itu. Gitu. Nah, terus di balik itu juga udah masuk yang ke-7 atau yang ke-8 tuh tadi ya. Jadi juga sebenarnya ada unsur perintah kita itu untuk ya bekerja sebenarnya. Bekerja. Nah, dalam bekerja itu tetap harus juga tidak ini rijalun la tulhihim an dzikrillah. Jadi dia tidak meninggalkan. Betul. Walaupun bekerja tapi ada aturannya. Allahu Akbar ke masjid Pak Dokter. Salat dulu. Di sini Pak Dokter. Iya, soalnya masjidnya jauh banget sih katanya, harus kalau kata itu harus bertarung nyawa sih. Apa-apa, syahid fisabilillah. Ya, terus itu baru 8 tuh, yang ke-9-nya kan dari 10 saya bilang itu. Yang ke-10 itu sebenarnya terkait dengan bahwa kisah-kisah dari orang-orang masa lalu itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita gitu. Makanya kan Allah kasih kisah itu buat pelajaran. Iya, betul. Nah, tapi kemudian kan kisahnya itu kemudian tidak juga langsung plek karena apa ya, kalau kita hanya plek itu saja berarti ya udah waktu itu saja gitu. Padahal kita itu bisa kita new interpretation. Jadi ada interpretasi baru. Oh, berarti maknanya kalau kita ngambil dari Al-Araf 163 ini berarti
berarti kita itu kalau umpamanya bekerja gitu ya, kalau umpamanya kita berusaha, kita bisnis ya dan lain sebagainya, itu berarti dia harus betul-betul ya memperhatikan aturan-aturannya dalam syariah gitu kan ya. Fikih muamalahnya. Ya fikih muamalahnya gitu kan ya. Oh iya ternyata nggak boleh nih untuk istilahnya itu apa ya, untuk waktu tertentu. Maksud juga tadi adalah kan konteksnya itu larangan. Kalau larangan kan berarti kan banyak kan. Larangan itu kan banyak tuh, jadi sehingga kemudian berarti kita harus paham nih, paham kalau kita bisnis, kita kerja, kita usaha itu harus betul-betul paham. Seperti itu. Banyak tuh, jadi kalau nanti kalau kita baca satu ayat gitu ya, kita baca satu ayat atau satu hadis itu kalau kita rincikan itu banyak sekali. Ini satu ayat aja kita kan? Iya, betul, satu ayat. Itu belum semuanya ya. Itu belum. Kalau kita detailkan dari awal sebenarnya itu ya, kita akan menemukan itu banyak sekali ini. Sebenarnya ini lebih dari 10 terkait Quran surat Al-A'raf 163 ini terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 65 dan An-Nisa 47. Betul. Nah, kalau sebenarnya kalau pakai keilmuan, misalnya ilmu sejarah misalnya atau antropologi juga menarik gitu ya. Jadi kalau kesannya itu Al-Quran itu turun di padang pasir yang tandus, itu ya serat gitu, karena di situ menceritakan tentang ini kan Qoryah kan ya. Qoryah itu banyak versi sebenarnya. Qoryah itu misalnya kemarin yang di surat walau ana ahlul qura itu kan jamak dari Qoryah tuh. Nah itu ada yang menyebutnya kalau orang Indonesia itu ya di Indonesia ini yang banyak kampung-kampung gitu. Padahal qura atau Qoryah itu ya banyak di sana itu. Nah Qoryah ini kan di sini di mana hadiratal bahri, hadiratal. Nanti kalau kita ngajar sejarah peradaban, hadaratul itu dari al-hudur, al-hadoroh. Al-hador itu apa dia? Peradaban. Nah, jadi yang ada, ternyata di sini ada Al-Quran juga mengisahkan tentang satu wilayah, satu desa, satu komunitas yang tinggal di tepi laut, gitu kan ya. Nah lautnya laut di mana nih? Ini apakah di laut tengah? Laut mati kan? Laut mati ya. Laut mati. Itu mati, lautnya bukan di laut tengah, Mediterania. Kaspia apa? Mediterania lah, itu kan di Yerusalem sebagian besar itu di situ. Bukan Bahrul ini Bukit, bukan Bahrul Mamat ya. Gitu. Nah kemudian kalau jadi gini, ketika kita baca Al-Quran kita akan temukan banyak sekali di sini itu kisah-kisahnya. Nah termasuk kita juga nggak bisa membaca hanya satu ini, pasti ya bisa dipastikan ayat ini tuh pasti dia ada korelasinya dengan ayat yang lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ini di kota Ailah. Di mana tuh kota Ailah? Kota Ailah itu di pesisir Laut Merah, di bagian selatan Yordania atau Israel. Iya, itu selatannya Israel, berarti dekat Mesir ya, tapi di Yordania itu Laut Tengah kan? Ailah atau Eliat. Nah, itu Laut Tengah bukan? Laut Merah. Nah, ini ya di tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi disebutkan bahwa kota tersebut Ailah. Ya, di ujung utara Teluk Aqaba, bagian dari Laut Merah. Mesir ya itu. Iya, Mesir, atas Mesir itu kan laut samping, terusan Suez sana lagi dikit. Laut Merah berarti Laut Merah. Terus ke sini masuk ke selat itu kan, Laut Arab kan? Iya, Laut Merah situ ya? Iya, merah. Tapi dulu kan belum ada terusan Suez ya? Belum. Terusan Suez kan yang bangun Umar bin Khattab. Gitu ya? Iya. Bukannya itu? Pada zaman Umar itu. Bukannya itu Bonaparte? Nah, kemudian dibaguskan lagi sama Bonaparte. Karena pada masa Umar bin Khattab itu sudah mulai itu dilanjutkan pada masa Utsman ya. Nah itu ya, itu ya minimal ada 10 kan ya. Nah kalau kita lebih detailkan lagi, kalau kita kaitkan dengan apa lagi tadi sejarah, geografi, tafsir, apalagi hukum, ekonomi syariah, apalagi ini apa namanya? Ya antropologi juga itu antropologi di sini nih. Ini kan prediksi kan di sini nih. Ya yang nyembusnya ke sini. Tapi kan ini kan satu pendapat ya. Bisa jadi sih kalau saya cenderung apakah di sebelah sini atau sebelah sini atau di Mediterania itu. Itu kan ada beberapa versi. Jadi kalau kita lihat dari antropologi atau perilaku manusia. Kalau antropologi itu kan ilmu tentang manusia, berarti di situ ada kelompok yang namanya Bani Israel. Jadi Bani Israel harus jelaskan itu Bani Israel itu beda dengan Zionis misalnya Yahudi. Bani Israel ini sebenarnya Muslim.
Ya kalau Israel itu kan hamba Tuhan. Muslim Israel mereka, gitu iya kan. Abdullah, jadi betul-betul Muslim sebenarnya. Nih ini kan ini tuh. Jadi ketika kita nyebutnya Laut Merah kan di sini nih. Nah, coba Laut Ayla. Merah. Sebenarnya yang sangat mungkin itu di sini dia. Di sini ya Jordan dan Israel dulu kan kita nggak usah ngomong Israel dan Jordan di sini, pasti dia di sini. Terjadi. Nah, Laut Tengah ini, Mediterania ini. Nah kalau Laut Merah ini kan dia udah ke sini. Ya mungkin bisa jadi sih. Ya antara di sinilah gitu. Ya, daerah Lebih sekitar. kurangnya gitu. Artinya secara apa tadi ke antropologi itu sebenarnya ada pertanyaan kenapa sih yang dipisahkan itu di Timur Tengah terus semuanya di sini gitu kan? Nah, itu menarik juga gitu. Jadi apa ya kayak semacam sumbu ya, sumbu dari kayak sumbu peradaban manusia gitu. Itu menarik tuh. Tapi kalau kita lihat dari antropologi tadi, kenapa kok mereka melakukan pelanggaran seperti itu? Karena manusia itu punya sifat yang namanya ingin beradaptasi. Iya bisa. Punya sifat adaptasi budaya. Ya kalau itu lebih sebenarnya kalau ya adaptasi bisa, tapi kalau mau kita dikaitkan dengan manusia itu dia sebenarnya homo economicus sebenarnya itu apa manusia apa? Cari uang. Iya cari. Jadi orang itu kan melakukan sesuatu yang memang bermanfaat untuk dia. Betul. Maka ada adaptasi budaya tentang apa? Ada tantangan lingkungan. Tuh. Ya kan? Dia kan lingkungan ikan banyak. Iya banyak. Nah, tapi pas nggak ada hari Sabat sepi. Nah itu kan tantangan lingkungan. Iya. Nah, ekonominya di situ. Nah mereka merespon. Ya. Mereka merespon terhadap aturan Sabat ini. Oh, ini malah menyulitkan saya. Iya. Kayaknya seolah-olah gitu. Nah akhirnya dia ya gimana caranya nih? Gimana caranya gitu. Dan benar. itu menjadi sejarah sampai akhir zaman itu. Iya. Ya karena kan dia ceritanya kan Bani Israil itu kan panjang sekali kan. Ya. Mulai dari apa? Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf berjaya itu kemudian dia bisa istilahnya itu punya tempat di Mesir, kemudian ketika Nabi Yusuf meninggal itu mulai dijajah, mulai jadi budak kan, sampai padanya Nabi Musa baru langsung pada masa Nabi Musa kan Bani Israil itu kan jadi budak kan, perbudakan di situ terjadi second people atau third people lah gitu. Kita lihat ini secara antropologi budaya yang melanggar ini nelayan. Makanannya ikan laut, ikan. Makannya bisa jadi ikan. Mata pencahariannya itu ikan. Dia mencari ikan. Ya pasti karena di pantai kan otomatis. Jadi memang sifat-sifat nelayan itu apa seperti itu? Kan sifat seseorang itu biasa dipengaruhi oleh lingkungan juga. Iya. Karena kalau saya juga kan kalau dari Cilacap itu kan gimana kalau lingkungan nelayan gimana? Ya pertama karena dia jauh kan, sama kayak di gunung sih mirip. Jadi suara itu kencang gitu kan ya. Keras kan kencang. Orangnya keras. Ya. Terus kulitnya juga agak-agak ini putih tua gitu. Aduh, coklat terus. Ya. Tapi memang kita lihat dari situ dan memang apakah seperti itu karakter nelayan itu? Ya? Sebenarnya ya bisa jadi karena kita di lingkungan dipengaruhi, artinya rata-rata itu kalau nelayan orang laut itu sebenarnya bukan kasar ya, tapi mereka itu tadi dari sisi apa ya, karena tantangan hidupnya kan luar biasa tuh di laut ya, keras gitu. Jadi akhirnya membentuk pribadinya. Ya, karena mereka kan tantangan badai tantangan ombak besar. Wah ini sahabat. Lumayan ini gitu. Aduh, ini kalau ini nggak makan nih keluarga. Nah, daripada ibadah nggak khusyuk, nah itu terapasnya lah. Ya, kan? Iya benar. Nah itu termasuk sebenarnya dari sisi ilmu sejarah itu berarti nanti kajian tentang ya tadi misalnya tadi Al-Qurtubi mengatakan itu adalah daerahnya apa? Bukan Ailah gitu. Nah Ailah itu kan nanti perlu ini kan di sebelah mana berarti Ailah itu yang lebih spesifik. Itu kan ada beberapa tafsir tuh. Dan ini ada sesuatu yang juga menarik. Ini ketika Allah hukum dengan perubahan status sosial. Iya. Apa tuh? Yang tadinya manusia berubah menjadi hewan. Jadi kan perubahan status. Iya betul. Ya sih terus. Ya dia kenapa kok menjadi hewan tapi hewannya seperti itu? Ya karena memang ini manusia. Melambangkan ada degradasi moral atau penghapusan identitas kemanusiaannya sebenarnya. Gak jadi manusia lagi gitu. Gak jadi manusia lagi. Jadi seseorang yang tadi yang melanggar perintah Allah itu sebenarnya dia sedang ada degradasi. Karena memang perintah Allah downgrade istilahnya itu status kemanusiaannya gitu kan ya. Jadi ketika seseorang itu melanggar perintah Allah, sejatinya dia sedang menurunkan status.
Oke. Itu berarti tadi utamanya ke nomor 11 berarti harusnya gitu. Ya kan? Nomor 11. Ketika orang itu melakukan riba, melakukan zina, Betul. sejatinya itu bukan fitrah manusia. Sebenarnya Islam gitu. itu kan fitrahnya manusia. Iya sebenarnya sih. Tapi Cuma karena ketika mungkin dia keluar dari itu sedang menjalankan sesuatu yang di luar fitrah. Seperti itu. Terjatuh. Ya. Oke, berarti tadi ini ya kita simpulkan tadi udah ya ada 10 gitu ya. Lebih Sebenarnya ya? banyak sekali sih, Banyak, banyak. Kak. Karena nanti lebih spesifik sebenarnya bisa dari ayat itu tadi. Ada kita kan tadi agak-agak ngalor ngidul dulu tuh. Ya. Ngalor ngidul ngetal nulon. Nah, tapi kita akhirnya menjurus kan? Iya, benar. Nah, kalau kita lihat lagi dari sosial berjamaah kan, secara antropologi kita lihat bahwa komunitas tersebut itu ingin mempertahankan keutuhan etika, kemudian spiritual mereka, tetapi ketika ini dilakukan berjamaah, ya kan, menunjukkan adanya kegagalan dalam integritas sosial mereka. Karena ini kalau misalkan hanya dilakukan oleh orang per orang, Iya, nggak itu terlalu kelihatan. nggak terlalu kelihatan. Tapi ini berjamaah, Banyak gitu. Sepakat lagi gitu ya. sepakat lagi. Nah, Jadi ini maksiat berjamaah dong. berjamaah. Ini perilaku yang sangat Buruk ya. buruk ini. Kalau sendiri kan Langsung ya. gitu. Tapi tadi di beberapa riwayat sih menunjukkan tadi ketika dia menjadi kera dan menjadi babi itu dia mereka punah sih, nggak Iya. punya keturunan, gitu kan ya. Nggak punya keturunan. Tapi menarik juga tuh dari ilmu evolusi berarti itu. Nah, Soalnya yang pendapat walaupun ini pendapat ya, tapi itu pendapat yang paling banyak di. tapi kalau ini kalau sepakati. kita lihat dari ilmu manajemen, berarti kita dalam manajemen masyarakat, ya, berarti kita harus mempunyai Manajemen publik loh. namanya pengontrolan sosial. Iya, kontrol sosial. Kontrol lah. sosial. Jadi dalam Islam itu dibangun dari 3 hal. Ya. Yang pertama adalah ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan penerapan syariat Islam oleh negara. Mantap. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Itu kesimpulannya berarti ya. Masalah. Ya. Oke, Baik, terima kasih. demikian pemirsa. Masalah. Ya. Mudah-mudahan ada inspirasinya, ada manfaatnya. Intinya kita baca, melihat kisah, kemudian melihat baca ayat atau melihat sebuah fenomena itu kita tidak langsung reaktif gitu ya, tapi kita telusuri secara detail sehingga nanti kita akan menemukan banyak sekali manfaat dari berbagai fenomena itu. Karena banyak ini baru fenomena satu nih. ayat loh, Ustaz. Iya benar. Luar biasa. Luar biasa ya. Allah punya ilmu yang sangat luas. Yes, oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.